Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah basis data yang kita masih laksanakan secara online. Semoga Anda masih dapat mengikuti materi dengan baik. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tugas besar untuk materi relational database. Di minggu ini kita coba masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang dokumen based database. Dokumen based database yang kita bahas di materi ini termasuk dalam keluarga NoSQL. NoSQL dalam materi ini yang dimaksud adalah not only SQL, artinya SQL dengan tambahan. Relational database sendiri tidak didesain untuk berhadapan dengan skala yang sangat besar, tantangan, dan segala macam kerumitan yang ada pada aplikasi yang modern saat ini. Database relasional juga tidak dibuat untuk punya manajemen storage dan processing power yang sangat besar. Artinya untuk meningkatkan skala aplikasi, mungkin kita tahu Facebook, WhatsApp, Google dengan database yang begitu besar, mereka tidak mungkin membuat database-nya menggunakan database relasional. Nah, developer atau para pengembang aplikasi bekerja dengan aplikasi yang punya volume data yang sangat besar, masif. Dan perubahan data itu sangat cepat. Datanya pun bentuknya beragam. Ada yang structure, ada yang semi-structure, bahkan ada yang tidak terstructure dan polymorphic data. Aplikasi yang dulunya menghadapi atau memberikan layanan kepada audiens yang terbatas, sekarang diberikan sebagai service yang harus selalu tersedia, selalu dapat diakses oleh siapapun secara global kepada million of user. Nah, maka dari itu NoSQL menyediakan berbagai macam variasi dari database teknologi yang memang sengaja dibuat untuk merespon kebutuhan yang sudah dijelaskan tadi. Beberapa variasi dari database NoSQL yang kita dapat lihat di sini, ada setidaknya 4 pengelompokan yang dibuat secara umum. Yang pertama adalah key value. Key value ini ada Redis dan Riak. Jadi dia menyimpan datanya dalam bentuk key value. Yang kedua adalah graph. Graph itu seperti pohon gitu ya. Di situ ada Neo4j dan HyperGraphDB. Nah, yang kita bahas sekarang itu adalah dokumen oriented. Maksud dari dokumen oriented ini database-nya dibentuk atau disimpan dalam bentuk dokumen. Jadi bukan dalam bentuk tabel seperti yang kita kenal pada database relasional. Nah, di sini ada MongoDB, CouchDB, dan sebenarnya masih banyak lagi variasi-variasi atau software-software yang dibuat untuk menangani database ini. Nah, di perkuliahan ini yang akan kita gunakan adalah MongoDB. Yang keempat ada kolom family. Nah, di sini dia masih menggunakan tabel dan kolom-kolom. Ini mungkin nanti yang ada pada database atau software-software big data. Salah satunya Cassandra dan Habis. Nah, di sini ditampilkan sejarah singkat atau brief history tentang perkembangan basis data dari masa ke masa. Kita tahu relational model yang dikembangkan oleh Edgar F. Cote itu muncul sekitar 60 atau 70-an. Kemudian sebelum 1980 muncul IBM System. Di sekitar 1980 kemudian ada Oracle, Postgre, di atas 90 ada Teradata. Jadi muncul istilah data yang ukurannya itu 1 tera. Jadi 1 tera itu sudah muncul sejak tahun 90-an. Kemudian ada Sysbase IQ, DB2, Netezza, Greenplum, Oracle Exadata, Ancestor Data, Vertica.
Nah, di sini di sekitar tahun 2000 sampai 2010, ini termasuk salah satu masa di mana perkembangan database sangat pesat. Anda bisa lihat banyak sekali kemunculan kemunculan software-software baru dan teknologi-teknologi baru di antara tahun ini. Jadi kita mengenal Hadoop gitu untuk big data, Dynamo and Paper. Kemudian muncul istilah NoSQL. Jadi NoSQL itu munculnya sekitar akhir 2000-an. Kemudian MongoDB muncul di sekitar 2013-2014. Kemudian ada CouchDB, HBase, dan sebagainya. Dengan banyaknya perkembangan software basis data dan DBMS yang ada pada hari ini, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwasannya mulai dari tahun 70 hingga hari ini teknologinya terus berkembang, terus muncul hal-hal baru yang bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan. Kita diberikan suatu panduan bagaimana kita harus memilih database apa yang harus kita gunakan. Jadi dapat dilihat di slide ada visual guide to NoSQL system. Jadi data model di sini dia mengelompokkan ada setidaknya 4. Yang pertama relasional, key value, column oriented atau tabular, dan dokumen oriented. Nah, dia punya 3 prinsipal. Disingkat sebagai C, A, P. Di mana C di sini adalah konsistensi. Jadi all client always have the same view of the data. Kemudian availability, each client can always read and write. Jadi selalu available, tersedia. Dan P, partition tolerant, the system work well despite physical network partition. Artinya database-nya terdistribusi. Nah, dari 3 prinsipal ini hanya mungkin dipilih 2. Jadi tidak mungkin suatu basis data itu dapat memenuhi ketiga prinsip ini secara bersamaan. Karena emang secara teori sudah ditentukan tidak mungkin. Misal, kita ingin C dan E, artinya konsisten dan available. Jadi, data itu selalu dia-update dan semua klien itu punya data yang sama pada saat yang sama dan dia selalu available. Nah, di sini posisi dari RDBMS dan Vertica. Vertica tadi kita tahu column based NoSQL. Jadi prinsip yang dipegang oleh RDBMS adalah konsistensi dan availability. Dia selalu konsisten dan selalu available. Tapi dia tidak punya partition tolerance. Kemudian misalnya kita mau available dan partition tolerant. Jadi dia selalu tersedia, tapi juga sistemnya bisa tahan walaupun dipisah tempatnya secara network partition. Nah, di sini kita punya Dynamo, ada Voldemort juga, database nama DBMS ya. Kemudian Tokyo Cabinet, KAI, React, yang tadi, CouchDB, SimpleDB, Cassandra. Kemudian CP, jadi konsistensi dan partition tolerant. Kelemahannya apa? Dia tidak selalu available. Sekali lagi, dia hanya bisa pilih 2. Tidak bisa atau tidak mungkin suatu basis data memenuhi 3 prinsip ini selalu secara bersama-sama. Nah, yang memenuhi dari CP ini adalah yang pertama Bigtable, Hypertable, HBase, MongoDB salah satunya, Terrastore, Scalaris, Redis, Backblaze, Memcached-DB, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan maupun kekurangan dari NoSQL database dibandingkan dengan RDBMS database. Poin pertama adalah elastic scaling. Jadi kalau kita bicara atau punya istilah scale itu bukan lagi masalah size yang meningkat secara perlahan, tapi scale itu sudah masif. Jadi skalanya sudah sangat besar sekali. Jadi kalau kita bicara scaling, itu bukan ratusan ribu atau jutaan data, tapi sudah miliaran data. Nah, pada bagian ini tentu NoSQL unggul. RDBMS ketika dia ingin scale up, maka dia pasti sangat bigger
load bigger server. Jadi dia perlu daya server dan biaya yang sangat besar sekali untuk menyediakan sumber daya yang bisa menangani skala yang sangat besar. Kenapa? Kita tahu query dalam MySQL itu pemrosesannya sangat rumit dan membutuhkan sumber daya server atau overhead processing yang sangat besar. Nah, sedangkan NoSQL keunggulannya adalah dia bisa mendistribusikan data di antara banyak host. Jadi sekali lagi database yang terdistribusi secara seamless. Jadi seamless ini dia tidak memberikan dampak atau tidak memberikan efek kepada penggunanya. Penggunanya tidak merasakan bahwasannya database-nya terbagi-bagi dan dia merasa seperti tetap mengakses satu server saja. Kemudian dari sisi skill atau DBA spesialis, RDBMS itu require highly trained expert to monitor DB. Satu contoh Oracle itu punya satu set sertifikasi untuk RDBMS-nya dan itu cukup sulit dan jarang orang yang punya sertifikasi tersebut. Dan orangnya harus sangat ahli sekali. Contohnya Anda misalnya dikasih soal kemudian mendesain IR, saya sudah pusing gitu. Karena yaitu RDBMS itu teorinya memang cukup rumit. Nah, sedangkan NoSQL di sisi lain dia perlu membutuhkan less management, jadi tidak terlalu banyak maintenance, automatic repair, jadi dia punya fitur automatic repair dan data model itu lebih sederhana. Poin ketiga adalah big data, jadi ketika ada huge increase in data, jadi datanya sudah triliunan gitu misalnya data satu negara atau satu dunia, maka RDBMS punya keterbatasan kapasitas dan constraint, jadi dia punya limit dalam datanya. Di sisi lain, NoSQL memang dirancang untuk big data. Nah, kita lanjutkan ke keuntungan dari NoSQL. Selanjutnya adalah flexible data model. Dalam RDBMS, kita tahu dia punya struktur yang saklek gitu ya, sudah tetap. Jadi tabelnya punya berapa atribut mana yang primary key, mana yang primary key-nya punya relasi ke tempat lain menjadi foreign key, kemudian mana yang one to many harus menjadi key di tempat yang mana dan sebagainya, itu semua sudah ditentukan. Nah, di sisi lain, NoSQL itu punya struktur yang lebih rileks. Jadi dia tidak terlalu memusingkan mana yang harus jadi foreign key, mana yang berrelasi. Data hanya disimpan as it is. Jadi database schema change do not have to be managed as one complicated change unit. Application already written to address an amorphous schema. Jadi dia sudah dirancang untuk menangani skema yang memang berganti-ganti. Kemudian secara ekonomi, RDBMS rely on expensive proprietary servers to manage data. Jadi dia sangat bergantung kepada server yang punya kemampuan sangat tinggi, punya processing unit yang sangat cepat, baru dia bisa punya performa yang baik. Di sisi lain, NoSQL itu bisa terdiri dari cluster of cheap commodity server to manage the data and transaction volume. Sekali lagi, NoSQL itu dia distributed. Arti dari distributed itu, kita bisa punya beberapa isi server yang mungkin speknya tidak spektakuler sekali, tapi dia bekerja secara bersama-sama. Bandingkan Anda harus membentuk misalnya RDBMS satu server yang sangat cepat sekali gitu, dibandingkan mengumpulkan kemampuan beberapa server yang mungkin biasa-biasa saja tapi mereka bekerja secara bersama-sama. Nah, seperti itu perumpamaan antara RDBMS dengan NoSQL. Jadi RDBMS perlu satu super server, di sisi lain NoSQL bisa diletakkan di beberapa server yang speknya mungkin standar. Nah, kemudian dihitung cost per gigabyte of transaction or second per second. Jadi transaction per second untuk NoSQL itu lebih rendah dibandingkan biaya untuk DBMS. Jadi ada transaction pemrosesan data, apakah itu insert, update, delete, select, query, apapun. Jumlah transaction per secondnya itu
biaya yang dibutuhkan. Biaya apakah itu untuk listriknya, apakah itu untuk membangun servernya, apakah itu untuk lama waktu processingnya, itu lebih rendah dibandingkan RDBMS. Nah, selain punya beberapa keunggulan, MySQL juga tentu punya beberapa drawback atau kelemahan dibandingkan dengan RDBMS. Yang pertama masalah support. Jadi RDBMS ini database yang sudah berkembang, perusahaannya sudah besar-besar, sehingga tentunya punya support yang sangat tinggi untuk kliennya. Kenapa? Di sisi lain juga cost-nya sangat tinggi. Misalnya Anda perusahaannya deploy Oracle gitu ya, maka Oracle akan mensupport penuh segala macam implementasi dan maintenance untuk Anda. Tapi tentunya dengan biaya yang sangat besar. Jadi dia punya reputation yang lebih baik. Di sisi lain, NoSQL dia diawali dari open source project dengan beberapa startup yang muncul dengan software-software yang masing-masing. Nah, dia reputasinya belum terlalu terbentuk. Walaupun memang sampai dengan hari ini reputasi dari NoSQL terus meningkat. Cuman tentunya di beberapa software yang memang punya resource, punya pengguna yang mendukung. Nah, yang kedua adalah maturity. Jadi RDBMS ini sudah mature. Mature itu artinya dia sudah terbentuk atau sudah stabil gitu ya. Jadi stabil dan dependable. Jadi dapat diandalkan. Nah, sedangkan NoSQL ini dia masih struggling implementing their basic feature set. Jadi masih berkembang. Jadi masih feature set, masih ada beberapa keterbatasan, masih ditemukan keterbatasan dalam implementasinya dan sebagainya. Karena dia juga ya crowd base gitu ya, jadi dikembangkan oleh halayak, oleh pengembang-pengembang umum yang ya tentunya secara bersama-sama bekerja untuk mengembangkan NoSQL ini. Kemudian secara administrasi. Jadi di dalam job role-nya RDBMS itu sudah punya role yang jelas. Jadi administratornya itu bertindak sebagai apa, kemudian peranan-peranan dalam pekerjaannya itu sudah cukup jelas. Nah, di sisi lain NoSQL itu sebenarnya targetnya adalah no administrator is necessary. Jadi kalau bisa database-nya jalan sendiri, nggak usah di manage, nggak usah ada yang bertugas sebagai administrator. Walaupun demikian, pada prakteknya itu masih butuh effort untuk maintenance dari datanya. Di dalam basis data, baik relasional maupun non-relasional, terdapat prinsipal yang kemudian menjadi karakteristik yang membedakan kedua basis data ini sendiri. Dalam basis data relasional, kita mengenal ACID, ACID, atomicity, consistency, isolation, dan durability, yang mengacu pada transaction data. Untuk setiap proses transaksi, dia harus atomik, harus konsisten, setiap saat, harus terisolasi, artinya terpisah antar transaksinya, dan harus durable. Nah, sebaliknya, prinsipal yang sangat ketat dalam relational database ini dibuat lebih fleksibel dalam non-relational database, di mana terdapat prinsipal BASE, B-A-S-E, basically available. Jadi dia available pada dasarnya, jadi tidak setiap saat konsisten setiap detik begitu. Kemudian soft state dan eventually konsisten. Dengan prinsipal dari base ini, non-relational database memungkinkan skalabilitas yang sangat besar. Kenapa? Dengan menggunakan ACID dan kriteria
konsistensi yang sangat tinggi pada relational database, akan sangat sulit sekali untuk men-scale up suatu sistem atau penggunaan basis data. Penggunaannya akan menjadi sangat mahal dan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Pada bagian sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa perbedaan dari relational database dan non-relational database. Termasuk pada kuliah basis data ini, mulai dari minggu pertama, ER diagram, kemudian model relasional, SQL, MySQL, itu semua adalah relational database. Nah, mulai di minggu ini sehingga beberapa minggu terakhir sampai dengan UAS, kita akan membahas non-relational database, terutama MongoDB. Sejarah singkat, MongoDB dikembangkan di New York oleh organisasi yang bernama Tengen. Sekarang namanya MongoDB Incorporated, dan sebelumnya dia adalah platform as a service, jadi cloud. Sekitar 2009 diperkenalkan ke pasaran sebagai open source database server yang di-maintain oleh MongoDB Incorporated. Nah, MongoDB ini sekali lagi adalah document oriented database. Jadi, itu adalah key feature-nya, document oriented database. Dan dia juga menawarkan document oriented storage. Dan dia sangat sederhana, sangat simpel. Nanti Anda akan coba di praktikumnya. Dan di MongoDB, data ini di-store dalam bentuk dokumen. Nah, dokumen apa yang dimaksud? Dokumen itu dalam format JSON atau JavaScript Object Notation. Bisa lihat di slide-nya. Jadi, di sebelah kiri adalah relational database yang selama ini kita buat. Jadi, ada tabel gitu, kemudian ada foreign key-nya, berupa ID, user ID-nya, dan sebagainya. Jadi data dibentuk dalam bentuk tabel yang seperti ini. Nah, di dalam MongoDB, data tidak dibuat dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk JSON. Sekali lagi, JavaScript Object Notation. Habis ini kita akan bahas apa itu JSON. Nah, tapi yang jelas, dia di sini dibentuk dalam teks yang terformat begitu ya. Jadi ada nama atribut, kemudian ada isiannya, diapit dengan tanda petik begitu seperti ini, kemudian dibatasi dengan tanda koma dan ada kurung kurawal. Kalau Anda perhatikan data yang di sebelah kiri ini dengan yang di sebelah kanan, ini adalah data yang sama, hanya dalam format yang berbeda. Di sini ada Mary, last name-nya Jones, kemudian nomor teleponnya sekian, tinggalnya di Long Island, dan sebagainya. Dengan format seperti ini, kalau kita pakai relasional begitu ya, untuk menyambungkan antara data user, kemudian data profesi, kemudian aplikasinya, dan sebagainya, dia perlu relasi-relasi, perlu foreign key, mana user 1 Mary sebagai developer, user 1 mengembangkan my app. Nah, di sini di JSON, dia langsung di-store dalam satu dokumen, jadi tidak dipisah-pisah tempatnya. Nah, lebih lanjut tentang JSON ada di slide setelah yang ini. Nah, JSON ini sendiri adalah, sekali lagi singkatannya JavaScript Object Notation. Jadi seperti namanya, dia diambil dari bahasa pemrograman JavaScript. Mungkin Anda sendiri di pemrograman web sudah mengenal format ini atau minimal tahu apa itu JavaScript gitu ya, sedikit-sedikit. Nah, walaupun nama depannya adalah JavaScript, tapi dia juga available untuk digunakan oleh berbagai macam bahasa pemrograman seperti Python, Ruby, PHP, dan tentunya juga Java. Nah, JSON menggunakan ekstensi .json, jadi suatu file JSON yang berisi data JSON, itu formatnya ekstensinya .json. Tapi juga bisa dia berada di file lain, misalnya di dalam suatu HTML sebagai JSON string, atau juga bisa menjadi suatu objek yang diassign ke suatu variabel. Nah, format ini kelebihannya adalah
mudah untuk dikirim antar web server dan klien ke browser. In fact, saat ini kebanyakan web itu menggunakan JSON sebagai format pertukaran data untuk mengirimkan data dari server ke klien yang berbagai platform. Jadi misalnya satu aplikasi dengan berbagai klien, ada webnya, ada mobilenya. Nah, cukup dengan JSON itu bisa dibaca di berbagai perangkat tanpa harus ada middleware. Nah, JSON ini sendiri adalah key value data begitu ya. Jadi dia ada value-value yang diisikan ke dalam atribut-atribut. Jadi ini sebelah kiri ini adalah atributnya, yang di sebelah kanan adalah value-nya. Jadi suatu JSON itu kurang lebih terlihat seperti ini, dan dia selalu diawali dan diakhiri dengan curly brace atau kurung kurawal. JSON tidak memiliki batasan, jadi dia bisa sepanjang apapun yang Anda butuhkan selama dia masih diawali dan diakhiri oleh kurung kurawal. Nah, dalam kurung kurawal itu dia terdapat pasangan-pasangan key value. Jadi key dan value. Nah, key value pair ini dia dibatasi oleh kolon atau titik 2, dan key maupun value-nya biasanya diapit oleh tanda petik seperti ini. Nah, antara key value dan key value yang lain itu dibatasi oleh koma. Seperti ini. Jadi ada key titik 2 value, koma, key titik 2 value, koma lagi, key titik 2 value, dan sampai seterusnya. Sekali lagi bisa sepanjang apapun. Nah, pada contoh sebelumnya Anda bisa lihat first name, semi, koma, kemudian last name, shark, dan seterusnya. Nah, lebih lanjut tentang format dari key dan value pada JSON ini. Jadi, key itu selalu pada sisi kiri dari kolon atau titik 2, dan harus di wrap atau diapit dengan double quotation. Jadi sekali lagi dia diapit dengan tanda petik 2, dan dia bisa berisi apapun. Jadi any valid string. Kemudian aturannya di dalam setiap objek, key ini harus unik. Jadi misalnya sudah ada first name gitu, kemudian Anda bikin first name lagi, itu tidak bisa. Jadi antara key itu harus berbeda. Nah, kemudian di dalam key ini bisa ada white space-nya. Ada spasi, misalnya first name, first spasi name. Tapi ini bukan praktek yang bagus, walaupun memang bisa-bisa saja dalam JSON-nya gitu ya. Dia tidak ada masalah. Tapi ketika masuk ke dalam pemrogramannya, ketika Anda mulai ngoding untuk mengakses data itu, Anda akan mulai sulit karena mungkin programnya tidak mengenal atribut yang dipisahkan oleh spasi. Jadi best practice-nya adalah pakai underscore, misalnya first underscore name seperti di contoh ini. Nah, kemudian di poin ketiga di slide ini adalah tentang value-nya. Nah, value-nya ini ada di sebelah kanan, right of the column, kanan dari titik 2 ini. Jadi ada di sebelah sini, value. Nah, pada level yang umum, granular gitu, dia sebenarnya bisa banyak sekali tipenya, bahkan juga bisa berisi berbagai macam data sampai array. Tapi umumnya dia ada 6 simple data type, bisa berupa string, kemudian bisa number, bisa berupa objek, array, boolean, true or false, dan juga bisa berisi null. Nah, selain bentuk JSON yang sederhana, juga terdapat bentuk JSON yang lebih kompleks. Salah satunya adalah nested object atau objek yang bersarang.
Kita lihat di contoh yang di sebelah kanan ini. Di sini ada users.json, di mana terdapat Semi, Jesse, Drew, dan Jamie. Dari masing-masing 4 user ini, di dalamnya terdapat 4 key details yang berisi username, location, online, dan followers. Jadi 4 user ini masing-masing punya username, location, online, true or false, kemudian jumlah followersnya. Nah, itu tadi sekilas mengenai format JSON yang digunakan dalam MongoDB. Jadi, ketika Anda menggunakan MongoDB, Anda harus mulai membiasakan diri dengan format JSON. Nah, di slide ini ada beberapa sum up atau summary tentang apa key difference atau perbedaan utama dari RDBMS dan MongoDB. Jadi beberapa istilah supaya Anda tidak bingung begitu ya. Di dalam RDBMS kita mengenal database, di MongoDB namanya juga database. Kemudian di relational kita punya table, kita punya view. Di MongoDB disebut sebagai collection. Kemudian row atau tuple atau satu data. Di MongoDB disebut sebagai dokumen yang tadi formatnya adalah JSON. Kemudian kolom. Kalau di MongoDB disebut dengan field atau key tadi. Kemudian index, di MongoDB juga ada index. Kemudian join. Jadi ada left join, ada right join, ada outer dan inner join. Kalau di MongoDB tidak ada join, adanya adalah embedded dokumen. Artinya dokumen yang ada di dalam dokumen atau nested yang tadi itu. Kemudian foreign key. Di MongoDB kita mengenal reference. Kemudian ada partition dalam RDBMS, ini dalam storage ya. Di MongoDB kita kenal sebagai sharding. Nah, termasuk bagaimana cara melakukan query gitu ya. Misalnya select itu di MongoDB dia find. db.user find one. Nah, ada key-nya dan ada value. Ingat bahwasannya ada key, kemudian ada titik 2 dan ada value. Di slide ini dapat dilihat beberapa contoh-contoh untuk create, read, update, dan delete di dalam MongoDB. Untuk lebih detail bagaimana cara melakukan CRUD di MongoDB akan Anda lihat pada modul praktikum. Dan seperti yang terlihat di sini, untuk melakukan create, read, update, dan delete ini cukup berbeda jauh dengan yang ada di MySQL. Maka diharapkan di sini Anda eksplorasi dan belajar bagaimana cara menggunakan database MongoDB. Di sini juga ditampilkan beberapa contoh sintaks untuk melakukan CRUD dengan contoh datanya. Jadi Anda bisa perhatikan untuk masing-masing sintaks di sini ada insert, ada find untuk select, kemudian ada update, dan ada delete beserta contoh datanya. Nah, di bagian terakhir dari slide ini ditampilkan fitur-fitur utama atau keunggulan dari database MongoDB dibandingkan dengan DBMS yang lain. Yang pertama di situ jelas dia adalah document oriented storage, kemudian full index support yang membuat pencarian data menjadi lebih cepat. Kemudian replication, jadi dia bisa dibuat mirror gitu, database-nya bisa berada di banyak tempat. Kemudian auto sharding, querying, fast in place update, dan map reduce. Salah satu keunggulan yang disebutkan tadi adalah replication. Jadi dia bisa membuat replika dari database
MongoDB di tempat yang lain. Dengan demikian menjadi redundant. Jadi kemungkinan untuk downtime bisa dibilang 0 atau 0. Jadi ketika butuh upgrade atau maintenance di salah satu server yang lain masih tetap tersedia. Jadi seperti gambar ini, dia punya 2 server yang identik di tempat yang berbeda secara geospasial. Bisa beda benua, beda negara, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya master-slave replication ini membuat strong konsistensi, namun demikian juga bisa jadi delay konsistensi. Nah, fitur yang lainnya adalah database ini sangat mudah untuk diinstal dan digunakan, kemudian punya dokumentasi yang sangat detail. Nanti di modul praktikum saya menyediakan link-link untuk Anda masuk ke web yang berisi dokumentasi yang sangat lengkap sekali. Kemudian terhubung dengan API yang sudah lengkap di berbagai bahasa pemrograman, JavaScript, Python, Ruby, Perl, Java, Scala, C#, C++, Haskell, Erlang, dan sebagainya. Kemudian punya community yang siap mendukung ketika Anda menemukan problem. Jadi ada forum-forum mendiskusikan tentang implementasi MongoDB, dan sifatnya adalah open source. Demikian presentasi untuk database MongoDB. Selanjutnya Anda bisa lanjutkan dengan mengerjakan modul praktikum yang ada. Sekali lagi, eksplorasi dan kemampuan Anda untuk belajar secara mandiri diharapkan supaya bisa mengerjakan atau mengikuti materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.